terpercaya. Diburu warga, stok emas Antam di toko kosong. Kunci lupa dicabut, sepeda motor dicuri. Geliat pasar tradisional Klojen kini jadi jujukan wisata kuliner. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah tim redaksi siapkan untuk Anda. Bersama saya Nadifa Rahma, inilah Kompas Malang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, harga emas yang cenderung naik membuat warga mulai beralih ke emas batangan. Kondisi ini membuat sejumlah toko emas tidak memiliki stok emas Antam dan hanya tersedia emas batangan produksi lokal. Pergeseran tren pembelian emas ini dirasakan oleh salah satu toko emas di Kota Malang, Toko Emas Bulan Purnama. Harga emas yang cenderung naik berdampak pada penjualan perhiasan emas. Meski saat ini penjualan perhiasan emas tidak terlalu ramai, namun ada pergeseran tren masyarakat yang ingin membeli emas Antam. Sejak beberapa hari terakhir, stok emas Antam di Toko Emas Bulan Purnama kosong. Menurut karyawan toko, untuk saat ini warga yang ingin membeli emas Antam harus memesan terlebih dahulu. Kekosongan emas batangan ini hanya terjadi pada emas Antam, sedangkan emas batangan produksi lokal masih tersedia. Ini sepertinya kosong karena pusatnya sendiri kosong, bukan kosong ya, karena di sananya sendiri kita mungkin karena antrinya di sana terlalu banyak, jadi mungkin kitanya masih belum sempat ke sana juga. Permintaan ada ya, tapi nggak bukan yang yang sampai berat-berat besar ya. Memang stoknya belum ada. Ya masih inden lah istilahnya gitu, pembeliannya inden. Sementara itu, karena stok emas Antam kosong, pembeli beralih ke emas batangan produksi lokal. Menabung emas dirasa paling aman, terlebih sekarang harga emas terus naik. Untuk jaga jangka panjang bagus untuk emas ya. Kalau untuk berupa uang kan habis, bukan habis sih, untuk keperluan lain kan ada aja gitu. Jadi kita berupa emas. Saat ini harga emas Antam Rp1.898.500 per gram. Sedangkan emas batangan lokal dijual Rp1.680.500 per gram. Sementara itu perhiasan emas dijual Rp870.000 dan emas tua Rp1.300.000 per gram. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, usai Lebaran, harga daging ayam potong di pasar tradisional Kota Malang turun. Pasokan yang melimpah dan minimnya serapan pasar jadi penyebab turunnya harga. Turunnya harga daging ayam potong di pasar tradisional besar Kota Malang terjadi sejak 2 hari terakhir. Harga daging ayam potong yang sebelumnya Rp36.000 per kilogram kini turun menjadi Rp32.000 per kilogram. Pedagang bilang turunnya harga daging ayam karena usai Lebaran pasokan melimpah. Namun melimpahnya pasokan tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Kondisi pasar disebut sepi dan penjualan turun. Akibat sepinya pembeli, pedagang terpaksa mengurangi pasokan. Jika biasanya pedagang menjual 50 ekor ayam, kini penjualan menurun hanya 25 ekor ayam. Penyebabnya ayam ambil banyak, stoknya terlalu banyak, mungkin terlalu banyak. Buktinya habis Lebaran besoknya banyak yang jual. Biasanya nggak ada yang jual tuh, jadi stoknya kurang. Sekarang stoknya ayam banyak, jadi turun. Pembeli mengakui setelah Lebaran harga daging ayam saat ini cenderung stabil. Hal ini dirasa membantu warga di tengah harga kebutuhan pokok lain yang masih tinggi. Ayam ya stabil ya, naik turun ya. Lebaran kemarin ya, lumayan udah agak turun ya Mbak ya. Naik turun sekarang. Melihat kondisi pasar yang lesu, pedagang memperkirakan harga daging ayam potong bisa kembali turun. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, tidak hanya harga daging ayam potong yang turun di Malang, di Madiun harga cabai rawit yang sempat mahal mencapai Rp120.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun turun dari harga Rp120.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang bilang turunnya harga cabai rawit disebabkan pasokan dari petani sudah aman. Namun meski harga telah turun, penjualan cabai masih lesu. Kemarin 80. Berarti turun ya untuk cabai rawit. Kalau yang naik cabai jenis apa? Cabai keriting Naik dari berapa ke berapa? dari 40 45. Kalau yang merah besar? Kalau Besar. merah besar? Stabil 35. Pasokan. Tiap Aman. hari 20 kilo. Cabai rawit 10 kilo. Aman ya berarti ya? Aman. Pembeli bilang meski sudah turun, harga cabai rawit dirasa masih mahal. Karena normalnya mereka membeli di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Ya, pasti harganya udah mulai turun. Dari berapa ke berapa hari? Kalau tadi rawitnya kan kemarin tuh 80-an, nah ini udah ke 75. Ya masih mahal kalau 75. Biasanya 50-an gitu masih mahal. Tapi kalau dibandingkan pas lebaran kemarin Ini lebih rendah ya? Ya udah mulai murah. Kalau tertinggi kemarin sempat berapa sampai? Katanya sempat 100 lebih ya. Sementara itu kenaikan harga justru terjadi pada cabai merah keriting. Jika sebelumnya cabai merah keriting dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Cabai jenis lainnya seperti cabai merah besar masih di harga normal Rp35.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau besar dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kunci lupa dicabut, sepeda motor dicuri. Selengkapnya selepas jeda, tetap di Kompas Malang. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Ketahui data dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Platform mengemas minyak curah menggunakan label minyak kita. Selain akses, apalagi kemudian jadi tantangan dalam proses pencarian. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lain akan menghadirkan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Saya Mado Calvin, dari Kompas TV. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman klinik kecantikan hilang dicuri. Rekan korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Inilah CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor di halaman klinik kecantikan pada Senin sore di kawasan Jalan Joyo Suryo, Merjosari, Kota Malang. Terlihat setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik karyawan klinik yang diparkir di halaman ruko. Pencuri dengan mudah membawa kabur sepeda motor karena pemilik lupa mencabut kunci sepeda motor. Mengetahui sepeda motor miliknya dicuri, korban berteriak.
Salah satu rekan korban berusaha mengejar pelaku dengan sepeda motor, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor curian. Sempat ke motor, itu mau ambil jas hujan. Setelah ambil jas hujan ada kurir paket, dia ambil paket ke dalam, mungkin lupa kunci motornya, jadi dia mungkin langsung duduk di ruang sini, terus kunci motornya ketinggalan di motor. Terus kurang beberapa saat gitu motornya diambil orang. Dikejarnya sampai daerah depannya rumah Abah Anton, cuma kehilangan jejak setelah rumah Abah Anton. Pelakunya langsung hilang. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan pencurian ini ke Polsek Lowokwaru. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kota Malang ada sebuah kafe yang memiliki konsep unik. Selain kafe, tempat ini juga memiliki sebuah bunker yang dibangun pada masa peninggalan kolonial Belanda. Inilah Gedung Ijen, sebuah kafe yang terletak di Jalan Terusan Ijen, Kota Malang. Sekilas tidak ada yang istimewa. Siapa yang menyangka jika di bawah bangunan rumah kafe ini ada sebuah bunker atau tempat persembunyian bawah tanah. Untuk memasuki bunker, pengunjung harus melewati sebuah tangga ke bawah. Setelah turun, barulah sebuah lorong yang merupakan pintu masuk terlihat. Masuk ke dalam bunker, pengunjung akan merasakan hawa dingin di bawah tanah. Di dalam bunker, pemilik juga memasang beberapa foto Kota Malang tempo dulu yang digunakan sebagai sarana edukasi pada pengunjung. Pemilik kafe bilang butuh waktu 4 bulan pembersihan agar bunker tersebut bisa digunakan. Dari berbagai sumber yang didapat pemilik kafe, bunker dibangun pada tahun 1920 hingga 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Di dalam bunker ini juga masih terdapat pintu yang diduga bisa terhubung ke bunker lain. Pemilik kafe sengaja membuka bunker yang masuk dalam cagar budaya ini sebagai sarana edukasi kepada pengunjung. Kita itu memang menceritakan tentang sejarah, sama kita kepingin ada identiti khusus untuk Kota Malang yang berkaitan dengan sejarah. Nah, kalau untuk bunker itu kan belum pernah ada yang memang benar-benar asli bunker. Kalau untuk rumah bawah tanah yang memang buatan rumah tangga itu kan memang banyak ya. Tapi kalau ini memang bunker peninggalan Belanda. Sementara itu, pengunjung kafe tertarik mengetahui kafe bunker dari media sosial. Keberadaan bunker ini pun menjadi pilihan saat berkunjung ke Kota Malang. Dilihat sih, soalnya kan kita di sini kan mungkin kebanyakan wisatanya wisata alam atau apa kan. Tapi kalau ini kan wisatanya seru ya, dilihat. Tadi juga diceritain sama ibunya pengalamannya, kan jadi tahu lah ini di sini tuh ada apa tadinya. Dari yang tadinya ketutupan tanah sampai bisa jadi kayak gini juga hebat kan. Hingga saat ini, proses penambahan beberapa fasilitas penunjang terus dilakukan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kota Malang memproduksi pernak-pernik berbahan resin. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini menjadi peluang bisnis yang masih terbuka lebar. Memanfaatkan sudut ruang tamu rumahnya yang tidak terlalu besar, Amanda Jeniar berkreasi membuat kerajinan berbahan dasar cairan resin. Palet nail art, aksesoris ponsel, hingga jam dinding biasa ia kerjakan sendiri di rumahnya, di sela kesibukannya mengurus rumah tangga. Cairan resin serta beberapa campuran bahan lain seperti pewarna, ia campur lalu dicetak. Untuk motif dan warna, Amanda kerap bermain dengan warna cerah dan tambahan pernak-pernik yang menarik. Setiap karya resin buatan ibu rumah tangga ini dibuat sepenuhnya dengan tangan, sehingga setiap motif dan model bisa jadi berbeda. Hal itulah yang menjadi ciri khas kerajinan resin ini. Meski baru 1 tahun memasarkan produknya melalui pasar digital, kerajinan berbahan resin ini sudah banyak dikenal, karena Amanda kerap mengikuti pameran. Konsumen tidak hanya dari Malang Raya, namun juga dari beberapa kota seperti Jakarta dan kota-kota di Jawa Timur. Amanda kerap menjadikan seniman resin luar negeri sebagai acuan dalam membuat karya, karena untuk seniman lokal masih jarang ditemui. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini membuat peluang usaha masih terbuka lebar.
kita ada ada tatakan, ada palet, ada case handphone, terus kita juga bisa custom, misal vape itu bisa di custom juga, macam-macam sih Mas. Ada jam tangan, jam dinding juga, macam-macam. Untuk sebuah kerajinan resin karya Amanda dihargai mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Seringkali Amanda membuat kerajinan sesuai dengan permintaan pemesan, mulai model hingga warna. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Geliat pasar tradisional Klojen kini jadi jujukan wisata kuliner. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Malang. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Platform mengemas minyak curah menggunakan label minyak kita. Selain akses, apalagi kemudian jadi tantangan dalam proses pencarian. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lain akan menghadirkan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Saya Mado Calvin, dari Kompas TV. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini, dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, pasar tradisional di Kota Malang tengah bergeliat. Salah satunya Pasar Klojen Kota Malang yang menyediakan beragam sajian kuliner tradisional hingga modern. Pasar ini pun kini menjadi jujukan wisata kuliner. Seperti apa? Berikut liputannya. Pasar Klojen Kota Malang sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Malang tidak lagi menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Kini Pasar Klojen semakin populer dengan menghadirkan kuliner yang bervariasi. Perubahan konsep pasar ini tentu membuat anak-anak muda semakin tertarik untuk mengunjungi Pasar Klojen Kota Malang. Jika Anda berwisata kuliner ke Pasar Klojen, tidak perlu bingung ingin mencoba kuliner apa saja. Mulai dari kuliner tradisional seperti kue rangin hingga kuliner modern, semuanya ada di sini. Dijamin Anda tidak akan bosan berkeliling menyusuri tiap sudut Pasar Klojen. Ya, di pasar tradisional Pasar Klojen Kota Malang ini saya tertarik untuk mencoba salah satu makanan tradisional. Ini jajanan tradisional yaitu namanya kue rangin. Ini masih panas-panas saya belinya. Terus ini juga ada bakwan bentul dan juga tahu wali. Nah, ini kue rangin ini dibuat dari tepung dan juga kelapa dan dibaluri, di atasnya juga ada gula putihnya. Nah, ini saya beli masih panas ya, saudara. Nah, ini dia. Kita cobain ya. Rasanya lembut banget dan juga bikinnya ini pakai mentega, jadi lebih gurih rasanya. Salah satu penjual makanan di Pasar Klojen Kota Malang, Nur Hidayati bercerita, ia baru berjualan lumpur kentang selama 4 bulan, tetapi perkembangannya sangat pesat. Dalam sehari, ia dapat memproduksi 30-40 kg adonan lumpur kentang. Bahkan di akhir pekan mencapai 60 kg. Klojen ini jual lumpur aja, yang pempek itu keponakan sih.
Lumpur ini lumpur apa aja, Ibu? Lumpur itu sama aja lumpur kentang, cuman yang dibedakan itu kan toppingnya aja. Kalau ada ya kan banyak yang gini, tapi cuman saya lebih lengkap lah toppingnya, ada 6. Di sini kalau hari biasa Senin sampai Kamis itu bisa 30-35 kilo. Untuk adonan lumpur? Iya, padahal setiap kilo kira-kira jadi 25 sampai 30. Pasar Klojen menjadi destinasi wisata kuliner yang semakin viral di media sosial. Hal tersebut membuat pengunjung Nabila Mauridia tertarik untuk berwisata kuliner di sini. Ia bilang baru pertama kali berwisata kuliner di Pasar Klojen. Menurutnya, kuliner yang dijual di Pasar Klojen harganya terjangkau oleh kantong mahasiswa dan tentunya tidak akan bosan makan di sini karena pilihannya beragam. Karena belum pada sarapan ya Kak, jadi nyari sarapan dan kebetulan di Pasar Klojen kan banyak makanan viral, jadi kita cobain lah di sana. Kalau menurut saya sih selain harga yang murah ya, masih terjangkau di kantong, itu juga makanannya enak-enak dan banyak juga pilihannya Kak, jadi yang nggak bosen lah kita kalau misalnya mau makan di sini. Kini Pasar Klojen Kota Malang sudah menjadi pasar yang digandrungi oleh anak-anak muda. Pasar tradisional tidak lagi membosankan karena sudah banyak pilihan kuliner yang disediakan dan juga menyediakan tempat nongkrong yang hits untuk anak muda. Nah saudara, memang tidak salah ya, Kota Malang ini juga dijuluki sebagai surganya kuliner. Karena di Pasar Klojen Kota Malang ini selain tadi ada jajanan tradisional, juga ada makanan modern khas Jepang. Yang saya makan ini yaitu sate daging olahan ayam khas Jepang yang namanya sukune. Jadi Anda tidak perlu khawatir kelaparan jika Anda berkunjung ke Pasar Klojen Kota Malang. Dari Pasar Klojen Kota Malang, Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi tersebut sekaligus menutup rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Saya Nadifa Rahma, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya.